Hai para pecinta movie, balik lagi di channel BP. Kali ini aku akan membahas film yang true story ataupun cerita sebenarnya ataupun kisah nyata dengan judul Jungle. Film drama survival biografi asal Australia ini dirilis tahun 2017, berdurasikan sekitar 115 menit atau sekitar hampir 2 jam ya Pak. Jungle mengangkat kisah petualang Israel bernama Yossi Ginburn pada tahun 1981 di hutan Amazon, dibintangi oleh aktor tampan Daniel Radcliffe. Film ini sendiri disutradarai oleh Greg McLean serta ditulis oleh Justin Monjo. Dan film ini resmi dirilis 9 November 2017 lalu oleh Umbrella Entertainment. Tanpa berlama-lama lagi, cus, mari kita mulai filmnya ya. Berkisah tentang Yossi, seorang petualang sejati yang suka mengunjungi tempat anti-mainstream. Dalam petualangannya kali ini, ia bertemu dengan teman baru bernama Marcus dan Kevin. Ketika berada di Bolivia, dia bertemu seorang kenalan lagi bernama Carl. Di sana, Carl mengajak Yossi serta teman-temannya untuk mencari harta karun di pedalaman hutan Amazon dengan mengeluarkan uang $50 per orang. Mereka pun menyetujui ajakannya si Carl. Nah, Yossi dan kawan-kawannya amat bersemangat akan petualangan mereka kali ini. Mereka sempat kehujanan dan kehilangan Carl sebelum akhirnya mereka bertemu lagi. Dan tiba-tiba di tempat suku asal Yamas, mereka disambut baik oleh suku itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Bekal mereka pun semakin menipis. Nah, di hari kelima kondisi Marcus semakin melemah. Di sana mereka semua berdiskusi dan diputuskan bahwa mereka akan mengarungi sungai dengan rakit. Arus sungai itu di luar kendali, semakin lama mengayuh semakin deras dan curam aliran airnya. Hingga akhirnya mereka berhasil menepi. Nah, di sana mereka kembali berdiskusi dan diputuskan jika mereka akan pergi terpisah. Kevin dan Yossi akan mengarungi sungai, sedangkan Carl dan Marcus akan berjalan melalui hutan. Itulah kali terakhir Carl dan Marcus terlihat, karena setelah masuk hutan hingga saat ini mereka nggak pernah diketemukan. Nah, scene berlanjut dengan Yossi dan Kevin yang mengarungi sungai hingga sampailah di San Paso del Pedro yang arusnya amat deras. Seperti yang dikatakan Carl sebelumnya, mereka terjebak di tengah sungai. Kevin berhasil berenang ke tepian, namun sayangnya Yossi hanyut terbawa arus. Dan nasib baik pun masih berpihak kepada Yossi. Di sana dia tersangkut di batu dan di sanalah ia akhirnya bisa berenang ke tepian. Lalu ia berusaha mencari Kevin, namun gak ada tanda-tanda dari Kevin. Hari ke-6 Yossi memutuskan perjalanannya. Kondisinya semakin lemah. Terlihat pula ada benjolan yang bergerak di dahinya. Awalnya gak ia hiraukan. Ia juga berhalusinasi melihat Marcus. Bahkan dari semak-semak gak jauh dari ia tidur, seekor harimau sedang mengintainya. Ia kemudian menyalakan gas air mata guna mengusir harimau tersebut. Besok paginya, Yossi akhirnya mengeluarkan isi benjolan di dahinya yang ternyata berisi sejenis lintah. Aduh, kenapa bisa masuk tubuh kayak gitu ya? Ngilu, jijik, dan serem banget dah liatnya. Nah, perjalanan berlanjut. Saking laparnya, ia memakan telur mentah saat nggak sengaja melintasinya. Yossi lalu membuka sebuah peta guna mencari tempat yang akan ia tuju. Yossi memaksakan kakinya yang penuh luka untuk terus berjalan. I'm so sorry, Marcus. I was more scared than you because I'm a coward. Di hari ke-14, Yossi memutuskan untuk kembali ke sungai agar ia nggak semakin tersesat. Di tempat yang berbeda, Kevin ternyata masih hidup dan ditolong oleh suku asli di sana. Lalu dibawa menuju Rurrenabaque, 120 km dari Curi Playa. Nah, Kevin lalu melaporkan hilangnya Yossi. Kevin berusaha mencari Yossi dengan pesawat, meski suara pesawat didengar oleh Yossi. Namun, tetap aja itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Nggak menyerah, Kevin diarahkan menggunakan jasa nelayan lokal untuk mencari Yossi.
Kevin memohon pada nelayan tersebut untuk mengantarnya. Meski tahu sangat kecil harapan Yoshi bisa hidup, namun tetap aja akhirnya nelayan itu pergi menemui Kevin. Yoshi yang lemah gak berdaya melihat ada seseorang wanita asli suku pedalaman. Mereka berdua akhirnya bisa berteman meski gak mengerti bahasa satu sama lain. Yoshi yang semakin depresi sering gak sepaham dengan wanita itu. Nah, semakin hari Yoshi semakin berhalusinasi nih. Naasnya lagi, ia bahkan masuk ke dalam lumpur hidup. Badannya terus disedot. Yoshi yang kelelahan pun tertidur. Saat ia bangun, ia berusaha meraih sebuah daun dan menariknya sehingga ia bisa keluar dari lumpur itu. Yoshi yang terkulai di atas tanah samar-samar mendengar suara jika harus pergi ke pinggiran sungai agar bisa ditemukan. Yoshi membuka bajunya lalu membiarkan semut-semut merah mengelilingi tubuhnya. Ia berpikir jika rasa sakit itu akan mengalahkan rasa lelahnya. Yoshi pun berlari sesekali berjalan tertatih menuju sungai dengan sisa-sisa tenaganya. Kevin masih tetap mencari Yoshi, sempat terhenti karena derasnya aliran sungai. Mereka memutuskan untuk berbalik pulang. Namun gak berapa jauh, dia akhirnya kembali karena gak sengaja menoleh ke arah Yoshi. Kevin amat senang bisa melihat sahabatnya kembali. Penduduk setempat mengucapkan selamat kepada mereka karena telah berhasil selamat dari hutan. Yoshi dan Kevin kemudian kembali ke penginapannya di lapas. Setelah kondisi Yoshi membaik, mereka berdua menunggu Carl dan Marcus selama beberapa minggu, namun mereka gak kunjung kembali. Dan akhirnya film pun berakhir. Dua sekawan ini benar-benar menyadari jika harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Begitupun untuk teman-teman yang suka melakukan petualangan. Jangan jadikan nyawa sebagai taruhan. Anyway, kalau kalian suka dengan ulasan filmku kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sertakan juga kritik dan saran kalian pada kolom komentar. Atau jika ada request film apa yang akan kita ulas, tinggal komen aja ya, Wak. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Have a good day and bye-bye.